Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mereview materi kita dari awal pertemuan sampai yang kemarin itu materi tentang SPL-TV. Nah, kan karena hari Kamis besok kita akan melaksanakan ulangan harian, Bu Guru akan membuat review materi yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama dan kedua. Review materi kali ini mengenai SPL-DV dan SPL-TV. Nah, Ibu akan langsung memberikan contoh soalnya. Yang pertama, kita mengulang kembali materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja ke contoh soalnya. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut menggunakan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Ini persamaan pertama, 4x plus 12y sama dengan 24, dan persamaan kedua, 4x plus 6y sama dengan 12. Langkah pertama, kita akan menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan metode grafik, di mana setiap persamaan kita harus mencari titik koordinatnya. Nah, dari persamaan 1, langkah yang pertama, ketika x sama dengan 0, maka koordinat 12y sama dengan 24, yaitu y 24 per 12, y sama dengan 2. Jadi titik koordinat yang pertama itu terletak pada 0,2. Selanjutnya, ketika y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 24, x sama dengan 24 per 4, x sama dengan 6. Titik koordinat yang kedua yaitu 6,0. Itu dari persamaan pertama. Sekarang kita menuju ke persamaan kedua. Nah, ketika x sama dengan 0, maka 6y sama dengan 12, y sama dengan 12 per 6, y sama dengan 2. Jadi koordinat yang pertama dari persamaan kedua itu 0,2. Kemudian ketika y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 12, x sama dengan 12 per 4, x sama dengan 3. Jadi titik koordinat yang kedua pada persamaan kedua yaitu 3,0. Nah, kita lihat gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Di mana di mana himpunan penyelesaiannya ketika garis dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu berhimpit, maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut itu pada titik yang berhimpitan dari kedua garis tersebut. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yaitu 0,2. Sekarang metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kemudian Ibu akan mengeliminasi x pada persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, karena koefisiennya itu jadi gini, kalian kalau mengerjakan metode eliminasi ataupun substitusi, kalian harus mencari koefisien yang sama atau koefisien yang paling kecil. Itu lebih mudahnya atau lebih cepatnya. Kemudian kita menghilangkan eliminasi itu harus diingat, eliminasi itu menghilangkan. Jadi di sini Ibu akan menghilangkan variabel x-nya, di mana 4x jika dikurangi
maka hasilnya 0. 12y dikurangi 6y yaitu 6y. 24 dikurangi 12 yaitu 12. Y sama dengan 12 per 6. Y sama dengan 2. Jadi variabel nilai y yaitu 2. Kemudian eliminasi y. Nah, kita menghilangkan nilai y-nya. Dari kedua persamaan tersebut, nilai koefisien y-nya itu tidak sama, maka persamaan yang kedua itu harus dikali 2. Persamaan pertama itu hasilnya tetap, dan persamaan kedua yaitu 2 kali 4 8, 2 kali 6 12, 2 kali 12 sama dengan 24. Kita kurangi karena kita akan menghilangkan variabel y-nya. Maka 4x dikurangi 8x sama dengan min 4x. 12y dikurangi 12y itu 0. 24 dikurangi 24 itu 0. X sama dengan 0 per min 4. X sama dengan 0, harus diingat. 0 dibagi min 4 itu 0, dan 0 dibagi nilai apapun itu hasilnya tetap 0. Jadi HP-nya yaitu himpunan penyelesaian dari metode eliminasi itu 0,2. Yang ketiga, metode substitusi. Ini persamaan yang pertama, dan ini persamaan yang kedua. Nah, kita kerjakan persamaan yang pertama dulu. Nah, 4x 12y pindah ruas ke kanan, yaitu menjadi 24 min 12y. Nah, dalam metode substitusi ini, variabel yang ada di sebelah kiri itu harus bernilai 1. Maka X ini jika harus bernilai 1 itu dibagi 4. Kalau ini dibagi 4, 24 min 12y itu harus juga dibagi 4. Maka hasilnya 4 dibagi 4 itu 1, 24 dibagi 4 itu 6, 12y itu hasilnya 3y. Nah, substitusikan nilai X ini pada persamaan yang kedua, yaitu kalau kalian seandainya mau disubstitusikan ke persamaan pertama, boleh. Di sini Bu Guru akan mensubstitusikan nilai X pada persamaan yang kedua. Ini persamaan kedua, kita masukkan 4x nya itu nilainya ini 6 min 3y plus 6y sama dengan 12. 4 kali 6 24, 4 kali min 3y itu min 12y plus 6y sama dengan 12. 24 langsung min 12y plus 6y itu hasilnya min 6y, 12 turun. Min 6y, 24 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 24. Kemudian min 6y sama dengan 12 dikurangi 24 itu hasilnya min 12. Y sama dengan min 12 per min 6, hasilnya 2. Jadi nilai variabel Y yaitu 2. Kemudian kita substitusikan lagi nilai Y pada persamaan kedua. 4x plus 6y sama dengan 12. 4x plus 6 y nya dimasukkan 2 sama dengan 12. 4x 6 kali 2 12 sama dengan 12. 4x sama dengan 12. 12 ini pindah ke ruas kanan, yaitu menjadi negatif 12. 4x sama dengan 12 dikurangi 12 sama dengan 0. X sama dengan 0 per 4. Nah, X sama dengan 0 karena 0 per 4 itu hasilnya 0. Jadi HP-nya himpunan penyelesaian dari metode substitusi yaitu 0,2. Nah,
kunci utama itu ketika kita mengerjakan metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi, itu HP-nya atau himpunan penyelesaiannya harus sama. Kalau salah satu dari ketiga ini berbeda, maka salah satunya itu pasti ada yang salah. Seperti itu. Metode campuran. Metode campuran ini ada yang eliminasi, menggunakan cara eliminasi. Kemudian hasil dari eliminasi itu kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Seperti itu. Nah, metode campuran yang pertama, eliminasikan X pada persamaan 1 dan 2. Nah, tadi kan seperti tadi yang mengeliminasi 4 nilai dari variabel X. 4x min 4x itu 0, 12y min 6y itu 6y, 24 dikurangi 12 itu 12, y sama dengan 12 per 6, y sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai y sama dengan 2 itu ke persamaan 2. Kalian boleh masukkan ke persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita masukkan nilai y-nya. 4x plus 6 kali 2 sama dengan 12. 4x plus 6 kali 2, 12 sama dengan 12. 4x sama dengan 12 dikurangi 12 karena 12-nya ini pindah ruas ke kanan. 4x sama dengan 12 dikurangi 12 itu 0. X sama dengan 0 per 4, hasilnya X sama dengan 0. Jadi nilai variabel X itu 0. Himpunan penyelesaian dari metode campuran yaitu 0,2. Jadi metode campuran, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik, himpunan penyelesaiannya itu sama, yaitu 0,2. Kita lanjut ke materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini Bu Guru juga langsung ke contoh soalnya. Di sini Bu Guru mencantumkan metode campuran, tetapi tidak menggunakan eliminasi, hanya mengenalkan materi sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kalau 3 variabel ini ada 3 persamaan. Yang pertama, metode eliminasi. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Kalau di SPLTV ini kalian langsung mengerjakan metode eliminasi. Dari hasil metode eliminasi ini kalian langsung substitusikan, tidak sendiri-sendiri, karena ini perintah dari soalnya itu menggunakan metode campuran. Eliminasi X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau seandainya kalian mau ke persamaan 1 dan 3 boleh, persamaan 2 dan 3 boleh, karena mau persamaan keberapapun nanti hasilnya akan tetap sama. Di sini Bu Guru mengambil eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Nah, kita lihat pada persamaan 1 dan 2, koefisien dari X ini sudah sama, jadi kita tinggal langsung mengurangi saja. X dikurangi X 0, 3Y min 2Y yaitu Y, 2Z min Z itu Z, 9 dikurangi 6 yaitu 3. Nah, dari eliminasi persamaan 1 dan 2 ini kita mendapat persamaan baru, yaitu Y plus Z sama dengan 3. Kita beri nama persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Kita juga harus menghilangkan X. Nah, dari persamaan 1 dan 3 ini nilai X dari persamaan 1 itu tidak sama dengan persamaan 3. Maka kita akan mengalihkan persamaan 1 itu dengan 2. Dan persamaan ketiga kita tetap kalikan 1. Hasil dari persamaan 1 dikali 2 yaitu 2x plus 6y plus 4z sama dengan 18.
persamaan 3 ini tetap. Kita kurangi. Hasilnya 6Y min Y yaitu 5Y, 4Z min 2Z yaitu 2Z, 18 min 12 yaitu 6. Nah, dari eliminasi X pada persamaan 1 dan 3 ini, kita mendapat persamaan baru lagi, yaitu 5Y plus 2Z sama dengan 6. Kita beri nama persamaan ke-5. Dari dua persamaan baru itu, kita eliminasi lagi. Nah, di sini Bu Guru akan mengeliminasi variabel Z. Jika seandainya kalian ingin mengeliminasi variabel Y, boleh-boleh saja. Nah, ini persamaan keempat yang tadi. Ini persamaan kelima. Karena di sini Bu Guru mengeliminasi variabel Z, maka persamaan keempat ini harus dikali 2. Karena dari persamaan 5 ini nilai Z-nya itu 2. Hasil dari perkalian persamaan 4 kali 2 yaitu 2Y plus 2Z sama dengan 6. Persamaan 5 tetap karena dikali 1. Kita kurangi menjadi 2Y min 5Y yaitu min 3Y. 2Z min 2Z itu 0. 6 kali 6 dikurangi 6 yaitu 0. Jadi Y sama dengan 0 per min 3. Y sama dengan 0. Nah, dari eliminasi, dari langkah-langkah yang kita sudah kerjakan, kita substitusikan. Nah, kita tadi mendapat nilai variabel Y itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai ini pada persamaan 4. Kalian boleh memasukkan nilai Y sama dengan 0 ini pada persamaan 5 juga boleh. Y plus Z sama dengan 3. Ini dari mana? Karena ini persamaan keempat. Nah, kita masukkan Y-nya itu 0 plus Z sama dengan 3. Z sama dengan 3. Nah, kita mendapatkan nilai Z yaitu 3. Kita substitusikan lagi pada persamaan 1. Kalian boleh memasukkan Y sama dengan 0, Z sama dengan 3 ini ke persamaan 2 atau 3. Terserah kalian, karena dimasukkan ke persamaan manapun nanti hasilnya akan sama. Nah, kita masukkan nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu 0. Z-nya 3. Jadi X plus 3 kali 0 itu 0. 2 kali 3 itu 6 sama dengan 9. 0 tambah 6 itu 6. Kita pindah ruas ke kanan. Jadi menjadi min 6. X sama dengan 9 dikurangi 6, yaitu 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 1, 2, dan 3 itu X, ini Y, ini Z. Jadi jangan sampai jangan sampai ketukar, karena waktu itu yang Bu Guru kasih tugas itu ada yang Y-nya taruh di belakang, Z-nya ditaruh di belakang, jadi harus urut. Yang depan ini X, yang tengah ini Y, yang belakang ini Z. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu ya 3,0,3 seperti itu. Mungkin itu saja. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya lewat grup WA. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.